Sinetron buku harian Seorang Istri episode nanti malam 5 Juli 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat si tangkurak alias si ular kobra yang sedang tidur di rumahnya Fajar. Di sisi lain, Alia sangat senang. Dalam tidur tersebut, Alia memikirkan tentang Fajar. Singkat cerita, Alia bangun dan langsung melihat HP. Di situ ada berita. Berita tersebut tentang penabrakan Saskia, dan telah dibaca oleh Alia. Ternyata korbannya Siska dan yang menabraknya Nana Buana. Di situ terkejut Alia membaca dari WA grup kepada dirinya bahwa Nana telah masuk di penjara, dan Alia berpikir akan membesuknya karena sekarang Alia sudah menjadi kakak beradik. Di adegan-adegan selanjutnya terlihat Dewa yang sedang tertidur karena menunggu Junior. Di sisi lain, di situ Dewa tidur pulas, dan di situ tiba-tiba Pak Nopal pun tidur. Namun setelah itu datanglah Neti, geng Cakarping melihat Pak Nopal dan juga Dewa Buana yang telah menunggu Junior ketiduran. Di situ geng Cakarping alias Neti telah berkata di dalam hatinya, Nana dan Junior sangat beruntung mempunyai sosok Pak Nopal dan juga Dewa yang begitu sayang kepada dirinya. Dan di situ geng Cakarping pun berkata seperti itu. Langsung dia pun membangunkan Dewa, dan Dewa pun terbangun. Dan di sisi lain, karena Dewa akan urusan, di situ geng Cakarping pun meminta maaf karena ini hari sudah siang. Oke guys, di adegan selanjutnya, di situ terlihat di rumah sakit, terlihat korban tabrak lari oleh Nana. Di situ sedang dirawat. Di sisi lain, setelah sadar Saskia, dan dia pun bingung dan dia berkata, aku ada di mana. Namun setelah itu dia bangun dan langsung melihatin kakinya yang telah diperban ya guys. Dan di situ Saskia menjerit karena saking terkejut, dan Saskia mengatakan, tidak, aku tidak boleh terjadi seperti ini. Dan di situ langsung datang ibu Saskia, dan ibunya langsung menenangkan hatinya Saskia. Di adegan selanjutnya terlihat Dewa dan juga Pak Nopal yang akan masuk ke kamar Saskia, akan melihat keberadaan Saskia gimana, apakah sudah sadar dan apakah sudah sehat kembali. Di sisi lain terdengar teriakan di dalam kamar tersebut. Dewa pun kaget. Namun setelah itu terlihat dokter yang telah masuk ke dalam untuk melihat keberadaan dan kesehatan Saskia. Dan dokter memeriksa kaki Saskia cuma patah tulang dan suatu saat lagi normal kembali. Dan suster tersebut mengatakan kepada Saskia, kamu tenang aja, jangan banyak gerak, ini cuma patah tulang, nanti juga akan sembuh kembali. Setelah itu tiba-tiba datang Pak Nopal dan juga Dewa akan besuk dan melihat kesehatan Saskia. Namun di situ ibunya Saskia bertanya, kalian mau apa datang ke sini? Ungkap mamahnya Saskia. Namun Pak Nopal mengatakan yang sangat begitu lembut kepada ibu tersebut dan Saskia bahwasanya aku datang ke sini akan melihat kebaikan Saskia, dan aku akan meminta maaf atas kecerobohan Nana anakku. Sekarang Nana di penjara. Ini Dewa suaminya. Setelah mendengar Nana di penjara, Saskia terkejut dan langsung dia terdiam lagi nangis. Dan langsung Saskia berkata kepada Pak Nopal dan juga Dewa, Pak, Dewa, maaf Pak, Nana tidak bersalah. Aku tidak menyalahkan Nana. Dan di situ langsung Pak Nopal berkata lagi, kok bisa
Aku melihat dengan kepalaku sendiri, aku melihat dengan mata dan kepalaku sendiri bahwa Nana tidak bersalah. Dan di situ Pak Nopal mengatakan kepada Saskia untuk menceritakan semuanya. Singkat cerita, Saskia menceritakan waktu itu Saskia akan habis pulang dari akan main bertanding final bulu tangkis. Di perjalanan dia berhenti karena Saskia melihat sosok laki-laki yang telah mendorong mobil, namun di situ Nana yang telah mengemudinya. Karena mobil tersebut keadaan mati, mungkin orang itu akan niat jahat kepada Nana. Setelah didorong di tebingan, Nana langsung tidak hilang terkendali. Maka itu Nana, saya lagi berdiri, dia langsung menabrak aku, ungkap Saskia menceritakan semuanya. Setelah itu langsung Dewa terkejut dan Pak Nopal, dan Dewa punya inisiatif untuk merekam hal ini. Dari situ Pak Nopal berkata, terima kasih Saskia, aku akan melaporkan hal ini ke polisi dan akan mencari siapa biang dan siapa dalang dari semua ini. Maka itu langsung Dewa meminta rekaman untuk bukti kepada polisi. Di adegan selanjutnya Saskia mau menceritakan semuanya lah, dan di situ Dewa merekamnya. Dan inilah jalan bahwa Nana akan bebas. Di sisi lain doa-doa Nana telah dikabul karena setelah dia sembahyang di penjara dan meminta kepada Tuhan untuk kebebasannya, alhamdulillah doa Nana di penjara dan alhasil Nana pun bebas. Singkat cerita, terlihat Alia masih tertidur, dan di situ Alia, betapa enak kehidupan Alia karena tidur dia itu sangat nyenyak sekali. Namun lagi tidur tiba-tiba ada yang mengetuk pintu, dan di situ langsung Alia pun bangun. Setelah dilihat keluar, dan di situ paket datang untuk Alia dari Pajar. Namun setelah datang ke rumahnya Alia yang mengantarkan paket tersebut, dan Alia pun berkata, aku tidak pesan paket. Namun tukang paket tersebut mengatakan bahwa paket ini susu dari Pak Pajar. Di situ langsung paket itu diambil karena setelah mendengar nama Pajar langsung Alia pun mau dan akan meminum susu tersebut karena untuk kesehatan jalin yang ada di kandungannya. Kebahagiaan kesenangan Alia setelah tukang paket mengatakan dari Pajar, dan di situ Alia pun langsung membawa paket susu tersebut ke rumah, dan Alia langsung menghubungi Pajar, dan Alia berkata kepada Pajar bahwasanya Pak Pajar, terima kasih paketnya. Aku akan segera minum susu ini agar bayi dalam kandunganku sehat. Di situ Pajar langsung berkata, ya itu paket darahku untuk kamu, biar jalin kamu yang dari kandungan itu sehat selalu. Di situ Pajar kayak ada hubungan begitu sangat serius sekali. Namun apakah benar Pajar akan mencintai Alia nantinya? Apakah Pajar cuma untuk mendekati dengan Nana dan juga Pak Nopal? Nah, oke guys, sebelum lanjut, Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian Seorang Istri agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga ya guys, sinetron buku harian Seorang Istri agar selalu bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal alamin. Nah oke guys, mungkin sampai di sini dulu cerita buku harian Seorang Istri yang akan tayang nanti malam hanya di SCTP 1 untuk kita semua. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.